Setelah kita masuk pada tahap analisa kredit dan analisa jaminan, kita masuk kepada proses penyusunan proposal kredit dan persetujuan kredit. Setelah tahap analisa usaha dan keuangan serta analisa jaminan, kita masuk pada tahap penyusunan proposal kredit. Tujuan pembelajaran adalah menyusun proposal permohonan kredit, menganalisa data usaha dan laporan keuangan, menghitung kebutuhan pembiayaan kredit, menilai kemampuan nasabah untuk membayar pinjamannya, menilai agunan atau jaminan calon nasabah, dan merekomendasikan paket kredit yang sesuai. Tipikal proposal kredit terdiri dari satu analisa perusahaan dan manajemen yang terdiri dari analisa perusahaan dan analisa pengendali manajemen. Kedua, analisa karakteristik usaha yang terdiri dari analisa usaha dan siklus usaha. Ketiga, analisa sumber pembayaran, yaitu analisa risiko industri, analisis laporan keuangan, dan yang berikutnya analisa arus kas dan proyeksi. Bagian keempat adalah analisa jaminan dan agunan yang terdiri dari analisa ekonomis dan analisa legalitas. Berikutnya adalah paket kredit yang akan diberikan, yang berupa jenis dan jumlah kredit dan jangka waktu kredit. Pada video analisa survei usaha, kita telah membahas karakteristik usaha, perusahaan dan manajemen, dan lokasi usaha. Pada video analisa laporan keuangan, kita telah membahas rasio laba atau profitability, rasio efisiensi, dan rasio likuiditas. Untuk analisa kemampuan membayar usaha menengah, komersial, dan koperasi, kita dapat melakukan perhitungan secara sederhana dengan metode laba operasi, yaitu analisa kemampuan membayar dari data neraca laba rugi, mulai dari penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi, biaya umum, dan kita mendapatkan laba operasi. Yang dilihat kemampuan arus laba operasi untuk membayar angsuran bank. Intinya, berapa kali laba operasi bisa membayar biaya angsuran bank? Yang formulanya adalah laba operasi dibagi biaya angsuran bank. Standarnya adalah mengusahakan kemampuan laba operasi mencapai minimal sekitar 1,5 kali sampai 2 kali dari biaya angsuran bank. Dengan catatan, jika ada kebutuhan lain mendesak seperti pembelian mesin atau tambahan modal kerja, maka arus kas harus dikurangi dulu biaya-biaya tersebut di atas. Agar lebih rinci lagi, analisa kemampuan membayar dilakukan dengan metode saldo arus kas, terutama secara bulanan, baik sebelum menerima hutang bank dan sesudah menerima hutang bank. Dan harus diperhatikan saldo akhir tiap bulannya harus tetap positif. Berikutnya adalah analisa jaminan atau agunan yang berupa analisa ekonomis, yaitu jenis jaminan atau agunannya, apakah benda tidak bergerak, benda bergerak, ataukah jaminan pribadi atau perusahaan, dan hasil penilaian jaminan atau agunan. Dari segi analisa legalitas agunan atau jaminan, maka kita akan membahas dokumen kepemilikan, hubungan kepemilikan jaminan atau agunan dan debitur,
serta perjanjian pengikatan jaminan atau agunan. Kemudian kita sampai pada paket kredit yang akan diajukan. Kesimpulan dan rekomendasinya adalah 1. Jenis dan jumlah kredit. Bisa kredit berjangka atau kredit angsuran berjangka. Jumlah kredit sesuai ketentuan kebijakan kredit, yaitu persentase tertentu dari kebutuhan modal kerja. Misalnya maksimal 80% dari kebutuhan modal kerja. Atau persentase tertentu dari nilai jaminan dibandingkan agunan. Misalnya maksimal 80% dari nilai jaminan atau agunan yang dikenal sebagai loan to value atau LTV. 2. Jangka waktu kredit. Kredit berjangka maksimum 1 tahun dan bisa diperpanjang. Kredit angsuran berjangka untuk modal kerja bisa hingga 3 tahun tergantung masing-masing BPR. Kredit angsuran berjangka untuk investasi maksimum jangka tertentu yang tergantung dari bentuk jaminan atau agunan. Misalnya, benda tidak bergerak maksimum 10 tahun. Benda bergerak maksimum 5 tahun. Kemudian yang ketiga adalah struktur jaminan atau agunan. Apakah sebagai jaminan utama dan juga perlu jaminan penunjang.